Smuto Radio. Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul High Water. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah keadaan pada tahun 1997, tepatnya di tanggal 25 Mei di kota Wrocław. Saat itu ada seorang wanita cantik bernama Macia, yang bekerja sebagai seorang asisten administrasi. Setelah itu dia mendapatkan sebuah surat dari seseorang, yang membahas mengenai bencana banjir yang akan terjadi di musim panas nanti. Karena itulah dia segera memberikan surat itu kepada atasannya yang bernama Jacob. Akan tetapi atasan dan rekan kerja mereka sama sekali tidak mempedulikan surat tersebut. 6 minggu setelah itu, diperlihatkan ada seorang wanita bernama Jasmine, yang merupakan pengirim surat sebelumnya. Saat itu dia sedang memeriksa permukaan air di danau, yang dari hari ke hari semakin naik. Karena itulah dia segera memberikan kabar itu kepada kekasihnya yang bernama Van Yu. Kemudian sebuah helikopter menggatang untuk menjemput Jasmine, karena saat itu tenaganya sedang dibutuhkan oleh negara. Ternyata Jasmine telah diminta datang ke kota oleh Marajek dan para atasannya, termasuk wali kota di sana, yang ingin membahas lebih dalam mengenai banjir yang akan datang nantinya. Di dalam rapat itu, sang profesor bernama Noah tidak setuju dengan pendapat Jasmine, yang menganggap kalau nantinya seisi kota akan terendam oleh banjir. Hal itu pun membuat adu argumen di antara mereka mulai terjadi. Sebab sang wali kota juga menganggap kalau bendungan besar yang ada di kota dapat menampung semua air yang cukup banyak. Namun Jasmine tetap bersikeras pada pendapatnya. Sebab kalau hanya dengan satu bendungan saja, tidak akan mungkin menampung air yang sangat banyak. Jasmine pun merasa kalau mereka yang berada di sana sama sekali tidak menghargai pendapatnya. Maka dari itu dia segera pergi meninggalkan ruang rapat tersebut. Akan tetapi Marajek ternyata percaya dengan asumsi Jasmine itu. Karena itulah Marajek memberikan sebuah peta baru kepada Jasmine, yang akan mempermudah dirinya mengetahui sejauh mana banjir akan merendam sejumlah daerah nantinya. Di keesokan harinya, Jasmine mulai diantar oleh seorang kolonel ke beberapa titik, yang mana hal itu agar dia mengetahui lebih tepat kapan bencana banjir itu akan terjadi. Jasmine juga menempatkan singa di sebuah rumah dan melihat seberapa besar rembesan air yang ada di sana. Di sisi lain, Marajek dan seorang kepala damkar sedang berada di sebuah kota kecil yang sedang mengadakan perlombaan balap perahu. Mereka pun mencoba untuk memperingatkan semua orang di sana untuk membatalkan acara itu. Sebab bila banjir datang, dapat membuat semua orang yang ada di sana dalam bahaya. Kemudian Marajek pergi ke sebuah apartemen, yang mana di sana ada seorang wanita, yang dia berikan beberapa persediaan makanan. Setelah itu Marajek segera kembali ke kantornya, untuk kembali mengadakan rapat bersama para atasannya. Di mana saat itu Jasmine meminta agar mereka segera mengevakuasi sebagian warga yang ada di utara, karena air di sana mulai naik dengan berjalannya waktu. Akan tetapi Noah tetap saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jasmine, dan menganggap kalau Jasmine selalu berkata omong kosong saja, karena menurutnya kota tersebut sudah lama sekali tidak mengalami banjir. Hal itu pun membuat adu argumen di antara mereka kembali terjadi, sampai membuat Jasmine memutuskan untuk segera kembali ke rumahnya. Sebab Jasmine tidak sengaja menjatuhkan sebuah obat terlarang di sana, yang membuat mereka semua semakin tidak percaya dengan wanita yang telah mengonsumsi obat-obatan tersebut. Namun, di tengah orang lain yang tidak percaya kepadanya, Marajek tetap mendukung apa yang dipercaya oleh Jasmine. Ia pun mencoba mengikuti apa yang diinginkan oleh Jasmine berikutnya, dengan menghancurkan tanggul yang nantinya dapat membuat banjir semakin sulit untuk diatasi. Setelah itu Jasmine dibuat sangat terkejut,
ketika dirinya melewati sebuah bendungan baru yang sama sekali tidak ada di peta yang diberikan oleh Meraja. Karena itulah dia segera kembali untuk menemui Meraja. Sebab mungkin saja apa yang dia lakukan sekarang salah karena peta tersebut. Setelah sampai di kediaman Meraja, Jasmine sedikit marah padanya. Karena kecerobohannya dapat membuat masalah yang sangat besar nantinya. Namun sialnya, bendungan yang sebelumnya Jasmine minta untuk diledakkan, sudah terlanjur dan telah diledakkan saat itu. Di keesokan harinya sebuah masalah akhirnya terjadi. Akibat tanggul yang diledakkan sebelumnya. Dan hal itu membuat banyak sekali kerugian. Seperti ratusan ekor sapi yang harus menjadi korbannya. Hal itu pun membuat Jasmine semakin terpojok. Setelah Profesor Noah menganggap kalau Jasmine telah melakukan sebuah cerobohan besar yang membuat banyak sekali kerugian. Sehingga Jasmine segera meminta kepada wali kota untuk memberitakan masalah yang saat ini terjadi. Seperti debit air yang semakin naik. Agar semua warga di sana dapat bersiap-siap untuk menghadapi banjir yang nantinya akan terjadi. Kini Jasmine semakin terpuruk dan merasa cemas. Setelah para pihak lain tidak percaya dengan asumsinya. Dia pun bertemu kembali dengan Andrew, yang merupakan pemilik rumah di pedesaan sebelumnya. Di sana Andrew meminta kepada Jasmine untuk segera membawa ayahnya pulang. Sebab sebentar lagi area di sekitar rumah sakit itu akan segera tenggelam. Di sisi lain, Profesor Noah bukannya meminta warga untuk mengevakuasi secepatnya. Melainkan dia hanya meminta untuk tetap tenang dan menghasut Meraja kalau kota sama sekali tidak akan pernah tenggelam. Dan mereka semua akan tetap baik-baik saja. Di tempat lain, Jasmine bertemu dengan seorang pemilik toko kelontong yang mengenalnya. Jasmine pun meminta kepada wanita tua bernama Basia itu untuk tetap berhati-hati. Sebab sebentar lagi banjir akan segera datang di sana. Sin pun beralih kepada Andrew. Di sana ayahnya meminta kepadanya untuk segera pulang ke rumahnya. Sebab hanya Andrew sendirilah yang dapat menjaga rumah itu kali ini. Kemudian Jasmine bertemu dengan anak Marajak yang bernama Clara. Saat itu Clara menanyakan, apa hubungan Jasmine bersama ayahnya? Jasmine pun menjawab, kalau dia sama sekali tidak mempunyai hubungan khusus bersama ayahnya, selain rekan kerja biasa. Jasmine pun langsung menghubungi Marajak untuk segera membawa Clara pergi dari sana. Sebab tempat itu sudah tidak aman lagi. Setelah itu Jasmine mendapatkan sebuah fakta. Ketika dirinya sama sekali tidak melihat kereta di stasiun. Yang nyatanya, kota sebelah telah terendam oleh banjir. Yang membuat semua kereta api terjebak di sana. Di keesokan harinya, Jasmine memutuskan untuk pergi ke rumah kekasihnya. Namun, di sana sudah tidak ada siapapun. Jasmine pun harus terjatuh ke dalam sebuah jembatan. Yang mana, di sana dia melihat ada pengukur ketinggian air. Yang membuatnya menyadari, kalau di sana, sebelumnya menjadi jalur air banjir di zaman dahulu. Karena itulah dia berpikir untuk meledakkan tanggul di sana. Sebab, hanya itulah satu-satunya cara yang dapat membuat kota Merklo selamat dari banjir nantinya. Namun, pendapatnya itu mendapatkan tentangan dari Meraja. Sebab, di desa itu ada banyak sekali warga sipil. Namun setelah memikirkan lebih dalam, Meraja pun setuju dengan cara Jasmine tersebut. Sebab, hanya itulah satu-satunya jalan yang kini mereka miliki. Kemudian, Meraja mendapatkan tentangan dari menteri. Sebab apa yang akan dia lakukan, nantinya dapat membuat banyak sekali kerugian. Namun, Meraja mencoba meyakinkan menteri. Sebab, hanya itulah satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan jutaan jiwa di sana. Hingga akhirnya rencana Jasmine pun akan segera dilakukan. Namun mereka mendapatkan tentangan dari para warga desa di sana, yang mendapatkan informasi dari Endo. Kalau tanggul di desanya akan diledakan. Karena itulah mereka tidak mau kalau desa mereka harus tenggelam, dan dijadikan korban agar kehidupan di kota aman dari banjir. Hal itu membuat Jasmine merasa sangat marah pada warga di sana. Sebab, sebenarnya Jasmine berupaya untuk menyelamatkan mereka semua. Dan dia pun mengancam mereka untuk tidak menyesal nantinya apabila banjir menenggelamkan semua tempat di sana. Kemudian, Meraja tanpa diduga mengadakan sebuah konferensi pers yang mengatakan kalau keadaan di kota telah terkendali dan aman.
Hal itu pun berbeda dengan wali kota, yang kini turun langsung ke titik kota utara. Yang mana hal itu dia lakukan untuk memastikan semua keadaan di sana baik-baik saja. Jasmine yang melihat Raja berbohong segera meminta alamat di mana Clara berada. Karena sebenarnya Jasmine sempat berhubungan gelap dengan Raja dan mempunyai seorang anak, yaitu Clara. Di sisi lain, tikus-tikus dari tanggul mulai naik ke atas permukaan, yang menandakan kalau permukaan air semakin naik. Kemudian Jasmine akhirnya bertemu dengan Clara. Di sana Jasmine meminta agar Clara tidak pergi kemanapun, sebab banjir besar akan segera datang di sana. Setelah itu Jasmine segera menemui wali kota untuk membicarakan penanganan banjir yang nantinya akan datang. Namun bukannya memberikan arahan, sang wali kota malah meminta Jasmine untuk menemui gubernur, sebab dirinya tidak mempunyai wewenang untuk membuat semua warga patuh kepadanya. Hal itu tentu saja membuat Jasmine sangat kecewa dan memutuskan untuk menemui ibunya, yang selama ini telah lama tidak dia jumpai. Jasmine pun segera meminta ibunya untuk pergi dari rumahnya. Namun sialnya, ibu Jasmine sama sekali tidak mau pergi dari sana, sebab dirinya malu untuk keluar dengan tubuh yang besar seperti itu. Namun Jasmine mencoba untuk membujuk ibunya untuk segera meninggalkan rumah itu, sebab kini rumah ibunya telah basah di bagian atapnya, dan membuat Jasmine sadar kalau sebentar lagi banjir besar akan melanda tempat itu. Jasmine pun memutuskan untuk menghubungi sang gubernur untuk membicarakan tentang situasi kota yang sebentar lagi akan tenggelam oleh banjir. Di sisi lain, Andrew dan para penduduk desa mencoba untuk membuat banyak sekali karung pasir yang nantinya akan mengurangi air banjir yang akan menenggelamkan desa mereka. Namun, tentu saja hal itu sama sekali tidak akan membuat desa mereka aman. Sebab, di masa lalu desa mereka merupakan sebuah tempat pertama yang akan menampung air banjir jika ada banjir besar. Dan benar saja, upaya mereka harus gagah. Sebab, air tetap saja muncul dari permukaan tanah. Di area rumah sakit pun permukaannya mulai tertutup oleh air, yang mana hal itu membuat semua pasien di sana harus segera dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Setelah itu kita diperlihatkan dengan keadaan di sebuah rumah sakit, yang mana saat itu ada dokter Soladomir yang sedang dibuat kebingungan. Saat debit air di sana naik dan membuat seisi rumah sakit harus terendam oleh banjir. Karena itulah sang dokter meminta kepada seorang supir bus yang melintas untuk membantu dirinya mengevakuasi para pasien di rumah sakit apabila banjir menjadi semakin parah nantinya. Saat itu pun sang sopir mencoba mengevakuasi beberapa pasien yang sekiranya dapat dibawa terlebih dahulu. Di tempat lain, Jasmine dan sang kolonel pergi ke sebuah tempat yang mana dirinya sedang menunggu kehadiran sang gubernur di sana. Kemudian, sang gubernur menyalahkan Pak Raja yang sebelumnya tidak meledakan sebuah tanggul dan akhirnya membuat banjir di kota mereka. Namun Jasmine kini mendapatkan kepercayaan penuh dari sang gubernur, dan dia pun diberikan kewenangan untuk segera terjun ke lapangan bersama beberapa anggota militer. Di sisi lain terlihat para penduduk desa Kathy yang saat ini terus berusaha untuk membuat air tidak naik. Akan tetapi dengan apapun caranya, debit air di sana semakin lama semakin naik. Karena itulah pihak kepolisian di sana pun datang. Mereka meminta kepada semua warga di sana untuk segera mengevakuasi keluarganya masing-masing. Dan pihak kepolisian juga sudah menyiapkan beberapa bus yang nantinya akan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Sementara tanggul yang ada di desa mereka akan diambil alih oleh pihak militer yang datang ke sana. Akan tetapi Andrew tetap saja tidak mau kalau desanya menjadi jalur banjir yang nantinya akan membuat desa mereka terendam sepenuhnya oleh air. Namun mau tidak mau, Andrew dan juga penduduk yang menantang harus segera mundur setelah sang gubernur membawa pasukan militer yang siap menangkap siapapun yang mencoba membangkang perintahnya. Akan tetapi penduduk desa lagi-lagi melakukan perlawanan, sebab mereka merasa kalau jumlah masanya lebih banyak dibandingkan pihak militer yang mencoba menangkap mereka. Hal itu pun tentu saja membuat sang kolonel sangat geram, dan dia pun memutuskan untuk memukul mundur warga dengan caranya sendiri, yaitu menggunakan sebuah helikopter yang dilengkapi dengan senjata otomatis. Namun, tetap saja cara itu kembali gagal. Setelah Andrew dan para warga di sana berhasil memukul mundur helikopter
yang tidak mungkin menembaki warga sipil di sana. Setelah itu dampak buruk dari tanggul di desa Keti yang tidak diledakkan mulai terjadi. Setelah area rumah sakit menjadi semakin terendam dan membuat fasilitas listrik di sana mulai padam. Hal itu membuat para perawat mencoba memindahkan ayah Andrew yang dirawat di sana. Karena kini ayah Andrew harus pingsan akibat peralatan rumah sakit yang digunakan mulai mati satu persatu. Karena itulah Andrew diminta untuk segera datang ke rumah sakit saat itu juga. Namun sepertinya hal itu sangat mustahil bagi Andrew saat itu. Ia sedang sibuk mempertahankan desainnya dari pemerintah. Di sisi lain terlihat Clara. Ia sedang melihat foto dirinya bersama ayahnya dan juga Jasmine. Karena itulah Clara sangat yakin bahwa Jasmine adalah ibu kandungnya. Dan dia pun mulai mencari tahu keberadaan dari perkiraannya tersebut. Tapi Clara sudah melakukan sebuah kesalahan. Karena dirinya malah pergi ke pusat kota, yang sebelumnya telah dihimbau untuk segera pergi menjauh dari sana. Sementara itu si pengasuh Clara pun akhirnya terkejut saat dirinya mulai melihat air yang mulai naik di permukimannya. Ditambah lagi Clara sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Merajak dan juga sang gubernur dibuat sangat terkejut dengan kehadiran menteri di kantornya. Namun sang gubernur sangat tidak menyukai sang menteri dan segera meninggalkan tempat itu. Sedangkan Merajak sendiri harus beradu argumen dengan sang menteri. Ia menganggap kalau dirinya adalah penyebab dari kejadian saat itu. Namun Merajak segera meninggalkan tempat itu. Setelah mendapatkan kabar kalau area pemukiman rumahnya mulai terendam oleh banjir. Merajak pun menerobos aliran banjir yang cukup tinggi di perjalanannya. Karena saat itu dia sangat khawatir dengan keadaan putrinya. Oleh sebab itulah, apapun yang menghalanginya pasti akan segera dia atasi. Hingga akhirnya Merajak berhasil naik sebuah perahu yang dapat membawanya sampai ke area rumahnya. Di sisi lain, Jasmine juga mengalami sebuah hal yang cukup sama. Ketika ibunya yang berada di rusun tidak mau untuk ikut bersamanya. Dan hal itu pun membuat Jasmine mencoba membujuknya kembali. Dengan mengatakan kalau dia mempunyai seorang putri yang merupakan cucu dari ibunya. Kemudian Jasmine mencoba meminta bantuan kerabatnya di sana untuk mengungsikan ibunya ke lantai atas rusun itu. Jasmine juga tidak lupa membeli obat bius untuk membuat ibunya tenang dan tidak berontak saat dia dan kerabatnya mengevakuasi ibunya ke lantai atas dari rusun itu. Kini Merajak dibuat semakin khawatir. Setelah dia tak kunjung menemukan putrinya di sana, dia pun mencoba meminta bantuan kepada seorang reporter untuk menyiarkan berita mengenai hilangnya Clara. Di sisi lain, Andrew akhirnya membuka pesan mengenai keadaan ayahnya saat itu. Hal tersebut langsung membuatnya bergegas untuk segera pergi ke rumah sakit. Namun perjalanannya menuju rumah sakit terus terhadang oleh para penduduk kota yang mengetahui bahwa Andrew merupakan warga desa Keti yang sudah membuat kota mereka terendam oleh banjir akibat tanggul desa Keti yang tidak mau untuk diledakkan. Akan tetapi Andrew dibantu oleh beberapa pemadam kebakaran di sana. Dan dia pun berhasil pergi dari sana. Akhirnya Andrew dan juga anaknya sampai di rumah sakit. Namun, dirinya harus mendapatkan kenyataan yang sangat pahit. Karena saat itu ayahnya telah meninggal dunia. Karena itulah sang dokter meminta kepada Andrew untuk segera menyemayamkan ayahnya itu, agar dia mendapatkan ketenangan di alam sana. Setelah itu datanglah Merajak di rumah sakit itu. Ia menanyakan keberadaan anaknya kepada sang dokter. Namun tiba-tiba saja Merajak sangat kaget saat dia melihat sebuah berita yang mengabarkan penemuan mayat anak wanita dan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Clara. Dokter yang melihat kondisi Merajak saat itu menyarankan agar dirinya ikut bernama Andrew. Ia akan segera pergi ke rumah duka. Kemudian sampailah Merajak di lokasi penemuan jasad anak wanita itu. Di sana dia segera melihat beberapa mayat yang sudah ditutupi plastik. Dan hal itu tentu saja membuat dirinya sangat panik. Kabar itu juga ternyata sudah membuat Jasmine sangat terpukul setelah dia mendapatkan kabar mengenai ditemukannya mayat anak yang mirip dengan Clara. Semua itu langsung membuat Clara sangat depresi. Sampai-sampai dirinya membeli beberapa narkoba
yang dia pikir dapat menenangkan pikirannya saat itu. Namun, tiba-tiba saja Clara muncul di hadapan Jasmine. Tentu saja langsung membuat Jasmine bahagia dan memeluk Clara dengan sangat erat. Di sisi lain, Raja sendiri masih belum mengetahui mengenai keadaan putrinya saat itu. Dan dia pun kembali melakukan pencarian setelah melihat mayat anak wanita yang bukan putrinya. Di tempat lain, Andrew mendapati sebuah masalah. Karena saat itu ban mobilnya mengalami kebocoran, dan dirinya mencoba meminta tolong kepada seorang pengemudi untuk mengantarkannya ke desa Katy saat itu. Lalu terlihat Clara dan juga Jasmine yang berusaha untuk segera menemui Merajap. Karena mereka mengira kalau saat itu Merajap sedang benar-benar khawatir dengan kondisi Clara yang juga belum ditemukan. Di saat itu Clara mencoba bertanya kepada Jasmine mengenai apa penyebab yang telah membuat Jasmine tega meninggalkannya. Namun ketika akan menjawab pertanyaan Clara, mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Sebab air banjir di sana sudah semakin membesar. Akan tetapi hal yang tidak terduga harus terjadi di saat Clara harus terperosok ke dalam sebuah lubang. Di tengah dalamnya banjir di sana. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, Jasmine coba untuk menarik Clara kembali ke permukaan. Hingga akhirnya dia pun berhasil. Kemudian, mereka berdua mencoba naik ke atap sebuah mobil yang ada di sana. Sehingga ketika ada tim penyelamat yang melintas, mereka segera meminta bantuan. Di sisi lain, Raja sendiri terlihat sangat sedih. Karena sampai saat itu dirinya belum juga mendapatkan kabar mengenai Clara. Namun, tiba-tiba saja Jasmine datang bersama Clara. Dan hal itu tentu saja membuatnya sangat bahagia dan juga lega. Hal itu juga membuat sebuah dampak positif bagi rumah tangga mereka. Karena kini Merajap mencoba mengajak kembali Jasmine pulang ke rumahnya. Akhirnya Clara merasakan tinggal bersama ibunya setelah sekian lama. Namun, Jasmine yang sudah mempunyai kehidupan sendiri memilih untuk segera pulang. Karena dia harus mengurus beberapa hal di sana. Clara pun meminta agar Jasmine mengajaknya saat itu. Sebab dirinya belum pernah merasakan berpergian bersama ibu kandungnya. Jasmine pun setuju. Dan langsung ngajak Clara untuk menemui neneknya. Yang tentu saja membuat ibu Jasmine sangat senang. Setelah melihat cucunya sudah menjadi gadis remaja yang sangat cantik. Di sisi lain, Andrew juga harus ditangkap saat dirinya sedang memakamkan jasad ayahnya. Sebab Andrew merupakan dalang dari penyerangan para aparat dan juga helikopter militer. Setelah 1 minggu berlalu, akhirnya banjir di sana mulai surut. Namun, semua warga di sana mencoba untuk selalu siaga karena mereka takut akan terjadi banjir susulan. 10 bulan pun telah berlalu. Terlihat Jasmine yang mendapatkan pesan untuk segera kembali ke kota itu. Begitu juga dengan Merajap yang diminta untuk segera datang ke sana. Karena mereka berdua sudah melakukan hal yang salah sebelumnya, akibat peta yang sudah mereka gunakan. Karena itulah Jasmine dan juga Merajap harus bertanggung jawab atas kelalaian mereka berdua. Di sana mereka juga bertemu dengan Andrew, yang meminta maaf kepada Jasmine. Sebab apabila dia tidak keras kepala, mungkin saja banjir dan kematian ayahnya tidak akan pernah terjadi. Hingga kemudian, film pun berakhir. Nah, menurut Mimin, pesan dari film ini, jangan pernah keras kepalanya untuk kepentingan kita sendiri. Sebab di dunia ini kita hidup berdampingan dengan orang lain. Maka dari itu, cobalah untuk bertoleransi dengan apa yang sedang kita hadapi. Nah, kalau menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Tulis di kolom komentar ya guys. Makasih udah nemenin Mimin cerita sampai akhir. Dan sampai jumpa di video lainnya. Mimin pamit. Dadah.